Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Almunawwaroh, kelas S1 Keperawatan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi respirasi. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara masuk ke dalam lubang hidung melalui rongga hidung yang di dalamnya terdapat konhai dan rambut-rambut hidung. Udara inspirasi berjalan menuruti trakea melalui bronkiolus ke alveolus. Dinding bronkus dan bronkiolus ditunjang juga oleh cincin tulang rawan. Di ujung bronkiolus terkumpul alveolus, yaitu kantung udara kecil yang dipenuhi oleh pembuluh kapiler darah dan tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Dinding sebelah dalam trakea, bronkus dan bronkiolus dilapisi oleh epitel bersilium penghasil lendir sehingga partikel debu yang tidak tertepis di hidung terjerat dalam lendir tersebut. Silium-silium menyapu partikel ke trakea. Ketika partikel mendekati glotis, terjadilah batuk sehingga dahak keluar dari mulut. Sedangkan partikel halus akan difagosit di dinding alveolus. Tiap alveolus dilapisi oleh dua jenis sel epitel. Sel tipe 1 merupakan sel kepeng yang memiliki perluasan sitoplasma yang besar dan merupakan sel pelapis utama. Sel tipe 2 atau pneumosit granular lebih tebal dan banyak badan eklusi lameral. Sel-sel ini mensekresi surfaktan. Terdapat pula sel epitel jenis khusus lainnya, dan paru juga memiliki makrofag alveolus paru, limfosit, sel plasma, dan sel emas. Kemudian mekanisme pernafasan. Udara dapat masuk ke dalam paru-paru melalui kegiatan otot tertentu. Otot-otot ini menambah ukuran dada setiap melakukan pernafasan. Pada pernafasan yang normal dan tenang, inspirasi merupakan proses aktif yang melibatkan kontraksi diafragma dan otot-otot interkostalis eksterna. Sebaliknya, ekspirasi merupakan proses pasif yang melibatkan recoiling elastik paru-paru dan sangkar toraks. Selama inspirasi akan terjadi pelebaran sangkar toraks dan pengembangan paru sehingga udara dapat masuk ke dalam paru dengan mudah selama ekspirasi terjadi. Menyempitan sangkar torak dan pengecilan paru untuk mengambil posisi prainspirasi agar udara dapat meninggalkan paru-paru dengan mudah. Tekanan di dalam ruangan antara paru-paru dan dinding rongga dada disebut tekanan intrapleural yang besarnya lebih rendah dari 1 atm, sedangkan dengan 756 mmHg, udara cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, yaitu menuruti gradien tekanan. Udara mengalir masuk dan keluar paru selama bernafas karena perpindahan mengikuti gradien tekanan antara alveolus dan atmosfer yang berbalik arah secara bergantian yang timbulkan oleh aktivitas siklik otot pernafasan. Terdapat tekanan-tekanan yang berbeda yang berperan penting dalam ventilasi. Yang pertama yaitu tekanan atmosfer atau barometrik, adalah tekanan yang timbul oleh berat udara di atmosfer pada benda di permukaan bumi. Yang kedua yaitu tekanan intraalveolus, yang juga dikenal sebagai tekanan intrapulmonal, adalah tekanan di dalam alveolus. Karena alveolus berhubungan dengan atmosfer merupakan melalui saluran nafas penghantar,
Udara cepat mengalir menuruni gradien tekanannya setiap kali tekanan intraalveolus berbeda dari tekanan atmosfer. Udara terus mengalir hingga kedua tekanan seimbang. Yang ketiga yaitu tekanan intrapleura atau tekanan intratoraks adalah tekanan yang timbul di luar paru dalam rongga toraks. Tekanan ini lebih rendah dari tekanan atmosfer. Rata 756 mmHg saat istirahat. Tekanan intrapleura tidak menyeimbangkan diri dengan tekanan atmosfer atau tekanan intraalveolus karena kantong pleura merupakan kantong tertutup tanpa pembuka sehingga udara tidak dapat masuk dan keluar meskipun terdapat gradien tekanan berapapun antara rongga pleura dan atmosfer atau paru. Yang keempat yaitu gradien tekanan transmural adalah selisih perbedaan tekanan yang mendorong dari tekanan intrapulmonal ke arah tekanan intrapleura atau menuruni gradien tekanan, sehingga paru akan selalu mengembang mengikuti pergerakan dinding toraks. Selanjutnya yaitu pertukaran dan transportasi gas O2 dan CO2. Oksigen dan CO2 bergerak melintasi membran tubuh melalui proses difusi pasif, mengikuti gradien tekanan parsial. Sebagian O2 larut dalam cairan yang membasahi epitel tipis dari alveolus. Kemudian O2 berdifusi ke dalam darah yang terdapat dalam kapiler-kapiler pada dinding alveolus. Secara simultan, sebagian CO2 dalam darah berdifusi ke dalam alveolus yang dapat dihembuskan keluar. Gas-gas berdifusi menuruni gradien tekanan dalam paru-paru dan organ lainnya. Oksigen dan karbon dioksida berdifusi dari tempat di mana tekanan parsialnya lebih tinggi ke tempat di mana tekanan parsialnya lebih rendah. Sirkulasi darah kemudian membawa O2 ke semua sel yang membutuhkan. Sementara itu, darah mengambil CO2 dari sel-sel ini untuk diangkut kembali ke kapiler alveolus. Pengangkutan O2 tersebut dilakukan oleh Hb yang terkandung di dalam sel darah merah. Hanya 2-3% saja yang terlarut di dalam plasma darah. Hb memiliki kemampuan untuk mengikat dan melepaskan menurut reaksi. Reaksi kanan bila dijaringkan paru-paru alveolus dan reaksi ke kiri bila dijaringkan tubuh. Bila pertukaran O2 dilaksanakan oleh Hb, maka pengangkut CO2 dan jaringan paru-paru dapat melalui 3 cara. Yang pertama yaitu CO2 larut secara fisik sekitar 10%. Yang kedua, CO2 terikat dengan Hb sekitar 30%. Yang ketiga yaitu CO2 diubah menjadi HCO3 melalui reaksi kimia yang berlangsung dalam sel darah merah sekitar 60%. Selanjutnya yaitu kontrol pernafasan. Laju respirasi sel bervariasi sesuai dengan aktivitas tubuh. Tubuh bergerak lebih giat akan meningkatkan kebutuhan O2 20-25 kali. Kebutuhan O2 yang meningkat ini dipenuhi dengan meningkatnya laju dan dalamnya pernafasan. Pusat kontrol pernafasan terletak pada bagian otak yang disebut medula oblongata. Bila konsentrasi CO2 dalam darah meningkat, medula oblongata menanggapi dengan meningkatnya pertukaran udara dalam paru-paru sehingga kontraksi CO2 kembali normal. Salah satu pertukaran udara dalam paru-paru juga dikontrol secara lokal.
Perubahan fisiologi pada ketinggian. Di ketinggian terjadi penurunan tekanan barometrik PaO2 dan penurunan kandungan O2. Keadaan O2 yang kurang optimal yang dikarenakan tekanan barometrik yang kurang disebut juga hipobakrik hipokia. Semakin meningkatnya ketinggian tekanan barometrik, juga semakin menurunnya juga tentunya PO2 juga akan lebih rendah dari kadar yang seharusnya. Proses terjadi ini yang disebut dengan aklimatisation adalah penyesuaian fisiologis untuk mengkompensasi reproduksi dari bioavailabilitas O2. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.